Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Amir Jiwanji Malda, mahasiswa Prodi HI Universitas Mataram, angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa L1A 019002. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS statistika mengenai data pandemi dan variabel. Kita masuk ke materi. Soal nomor 1. Selain COVID-19, dunia juga pernah mengalami penyebaran beberapa penyakit menular. Bahkan, beberapa juga dikatakan sebagai global outbreak dan pandemic. Berikut adalah penyakit-penyakit tersebut beserta data yang telah dikonfirmasi. Ini merupakan list dari global outbreak dan pandemi. Yang pertama, influenza atau flu Spanyol. Kemudian H2N2 atau influenza A, H2N2 dan H3N2. Kemudian nomor 3, HIV atau AIDS. Nomor 4, flu babi atau H1N1. Kemudian nomor 5, MERS. Nomor 6, SARS. Nomor 7, Ebola. Dan terakhir, COVID-19. Ini merupakan list dari global outbreak dan pandemi yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik, mari kita mulai masuk ke penjelasan dari pandemi tersebut. Yang pertama, influenza atau flu Spanyol. Ini merupakan gambaran dari situasi pada saat itu ketika flu Spanyol atau influenza mewabah. Flu Spanyol merupakan sebuah wabah virus yang dikategorikan sebagai pandemik global terparah dikarenakan penyebarannya yang sangat ganas dan mematikan. Flu Spanyol juga dikenal dengan nama H1N1. Influenza Spanyol ini menjangkiti atau menginfeksi sekitar 500 juta jiwa atau sepertiga penduduk bumi dengan total kematian menurut para ahli sekitar 21,5 juta jiwa hingga 50 juta jiwa atau 10% dari jumlah penderita. Dicatatkan flu Spanyol ini mulai menyebar pada bulan Maret 1918 sampai dengan Juni 1920 dengan penyebaran awal di Amerika Serikat, kemudian Afrika Barat, Perancis, dan menyebar ke seluruh dunia. Persebaran flu Spanyol juga mengakibatkan 900.000 kematian di Hindia Belanda. Kini sudah merdeka menjadi Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan sejak Agustus hingga dengan November 1918 tercatat sekitar 900.000 kematian di Indonesia pada saat itu. Kita masuk. Kemudian berikut data mengenai persebaran flu Spanyol 1918. Untuk menyingkat waktu, kita akan membaca beberapa saja dari data tersebut. Dikarenakan sebelumnya saya sudah merekam dan saya membaca setengah data. Saya hanya membaca setengah dari data ini dari keseluruhan presentasi ini hingga total menghabiskan lebih dari 50 menit. Dan saya membuat video ulang agar mempersingkat dikarenakan semakin panjang videonya, semakin besar ukuran videonya, semakin berat untuk diupload dan saya takut tidak bisa diupload nanti tidak bisa diupload. Nah, di seluruh dunia dikonfirmasi penderita flu Spanyol atau pasien yang terkonfirmasi flu Spanyol sebesar 500 juta jiwa dengan pasien sembuh tidak diketahui karena mungkin pada saat itu penyakit ini masih persebarannya sangat besar sehingga tidak bisa dikontrol, sehingga tidak diketahui berapa jumlah yang sembuh. Dan mungkin juga pada saat itu dikarenakan persebaran informasi tidak secepat pada saat ini. Dengan adanya media digital kita bisa mempercepat arus informasi. Kemudian di India tercatat 17 juta jiwa rakyat India dikonfirmasi terinfeksi flu Spanyol dengan jumlah sembuh tidak diketahui dan jumlah meninggal dunia
13,88 juta jiwa. Kemudian Cina, jumlah dikonfirmasi tidak diketahui, jumlah sembuh tidak diketahui, dan meninggal dunia sebesar 1,1 hingga 1,28 juta jiwa. Kemudian Jepang, sebesar 23 juta jiwa terkonfirmasi terinfeksi virus ini dengan kematian sebesar 390 ribu jiwa. Kemudian Amerika Serikat, terkonfirmasi 105 juta jiwa. Nah, Amerika Serikat ini merupakan negara yang paling dirugikan oleh virus ini karena kan rakyatnya sangat besar. Sangat banyak yang terkena virus tersebut. Tapi berbanding terbalik dengan jumlah yang dikonfirmasi, jumlah meninggal di Amerika Serikat hanya berkisar 500 hingga 675 ribu jiwa. Selanjutnya kita lanjut ke data berikutnya dikarenakan mungkin para penonton sudah melihat data-data tersebut. Pandemi berikutnya yakni influenza A atau H2N2 dan H2N3. Ini merupakan penjelasan ringkasnya. Tapi saya tidak baca, saya lanjut ke penjelasan yang lebih luas. Influenza A H2N2. Virus influenza A H2N2 merupakan virus yang baru muncul di Asia Timur pada bulan Februari 1957. H2N2 dikategorikan sebagai pandemi dikarenakan penyebaran virus ini ke seluruh dunia. H2N2 juga disebut dengan istilah flu Asia. Pada bulan Februari 1957, untuk pertama kali dilaporkan mengenai virus ini. Kemudian Hong Kong pada April 1957 dan di kota-kota pesisir Amerika Serikat pada musim panas 1957. Perkiraan jumlah kematian yang diakibatkan virus tersebut sekitar 1,1 juta jiwa di seluruh dunia dan 116 ribu jiwa di Amerika Serikat. Kemudian influenza A H3N2. Virus influenza A H3N2 merupakan virus yang berdasarkan H2N2 melalui pergeseran antigenik. Bisa dikatakan ini merupakan virus baru yang terlahir akibat influenza H2N2, merupakan anak dari H2N2. Sebuah proses genetik yang melibatkan berbagai subtipe virus yang mengalami restorasi dan untuk membentuk virus baru. Virus influenza A H3N2 juga dikenal dengan istilah flu Hong Kong atau pandemi flu 1968. Kenapa dikatakan flu Hong Kong? Karena persebarannya di Hong Kong, di Asia Timur pada saat itu sangat besar. Perkiraan jumlah kematian yang diakibatkan virus ini adalah sekitar 1 juta jiwa di seluruh dunia. Ini merupakan gambar koran pada saat persebaran virus tersebut. Asian flu here, Calot epidemic. Ini dari The Brooklyn Eagle. Saya tidak mengetahui koran ini karena saya suka baca koran dan ini juga merupakan koran lama. Tapi saya mendapatkan koran ini dari internet dan kebetulan berkaitan sehingga saya gunakan. Selanjutnya merupakan data-data dari virus H2N2 dan H3N2. Yang pertama data virus H2N2 1957. Data yang saya temukan sangat sedikit dikarenakan tidak ada di internet, hanya segini yang saya dapatkan. Berlokasi di seluruh dunia, dikonfirmasi tidak diketahui berapa jumlah pasien yang menderita penyakit tersebut atau berapa jumlah pasien yang terinfeksi virus tersebut. Dan juga tidak diketahui pula berapa pasien yang sembuh. Namun dikonfirmasi yang meninggal dunia sebesar 1,1 hingga 2 juta jiwa penduduk dunia pada saat itu. Tepatnya pada tahun 1957. Dan di Amerika Serikat, hanya Amerika Serikat yang saya dapatkan data mengenai persebarannya hanya di negara ini, tapi pasti ada di negara lain namun tidak saya temukan. Mungkin karena kelalaian saya tidak bisa menemukan
datanya. Dan juga Amerika Serikat yang saya dapatkan hanya data meninggal dunia sebesar 116.000 jiwa. Sedangkan data yang terkonfirmasi tidak diketahui dan juga data yang sembuh tidak diketahui. Selanjutnya virus influenza H3N2 atau virus flu Hong Kong 1968. Dikonfirmasi di virus tersebut di seluruh dunia dikonfirmasi tidak diketahui berapa jumlah yang terinfeksi dan berapa jumlah yang sembuh. Namun terdapat beberapa data di internet yang mengatakan bahwa jumlah pasien meninggal dunia dikarenakan virus flu Hong Kong tersebut sekitar 1 juta jiwa. Kemudian di Hong Kong sendiri terkonfirmasi 500.000 jiwa rakyat Hong Kong terinfeksi virus tersebut, namun tidak diketahui berapa jumlah yang sembuh dan berapa jumlah yang meninggal dunia. Kemudian berlokasi di Amerika Serikat, lagi-lagi tidak diketahui berapa jumlah yang terkonfirmasi terinfeksi virus tersebut dan juga berapa jumlah yang sembuh. Namun data yang meninggal dunia terdapat di sini tercantum 100.000 jiwa. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pandemi, yakni HIV atau AIDS. Ini merupakan ilustrasi penggambaran Say No to AIDS. Ilustrasi yang memperingatkan atau mengatakan kepada kita, katakan tidak kepada AIDS. Karena penyakit tersebut sangat sulit diobati. Dan setahu saya, vaksinnya belum ditemukan. Dan gambar yang di kanan ini merupakan hasil mikroskop dari virus HIV tersebut. Nah, virus HIV atau AIDS merupakan sebuah virus yang teridentifikasi pertama kali di Kongo pada tahun 1976. Virus HIV atau AIDS telah menginfeksi lebih dari 75 juta jiwa dan membunuh lebih dari 32 juta jiwa sejak tahun 1981. Menurut data WHO tahun 2018, terkonfirmasi 37,9 juta jiwa orang hidup dengan penyakit ini, dengan kematian sebesar 770.000 jiwa di seluruh dunia. Lebih detailnya, UNAIDS, sebuah lembaga yang berfokus pada bidang ini, mengungkapkan Afrika Timur dan Selatan memiliki 20,6 juta jiwa yang hidup dengan penyakit ini, kemudian Afrika Barat dan Tengah 5 juta jiwa, lalu Asia dan Pasifik terdapat 5,9 juta jiwa, Eropa Barat dan Tengah dan Amerika Utara terdapat 2,2 juta jiwa orang yang hidup dengan penyakit ini, dan Asia Tengah 1,4 juta jiwa, Karibian 310.000 jiwa, dan Timur Tengah beserta Afrika Utara sebanyak 220.000 jiwa. Berikut merupakan data dari persebaran HIV AIDS pada tahun 2018. Ini merupakan data yang saya dapat dari situs WHO. Saya lupa menaruhnya di bawah sini. Dan lagi-lagi kita akan membaca sedikit saja dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Di seluruh dunia dikonfirmasi pasien terinfeksi virus HIV atau AIDS sebesar 37,9 juta jiwa dengan pasien meninggal dunia sebesar 1,1 juta jiwa. Kemudian Afrika Selatan dikonfirmasi 7,7 juta jiwa terinfeksi virus tersebut dengan kematian 110.000 jiwa. Selanjutnya Malawi. Dikonfirmasi di Malawi terdapat 1 juta jiwa yang terinfeksi virus tersebut dengan kematian 13.000 jiwa. Selanjutnya Kenya. Dikonfirmasi di Kenya sendiri terdapat 1,6 juta jiwa rakyat yang hidup dengan penyakit tersebut dengan kematian 25.000 jiwa. Selanjutnya Tanzania. Terdapat 1,6 juta jiwa masyarakat yang terinfeksi virus tersebut dengan kematian atau dengan pasien yang meninggal dunia sebesar 24.000 jiwa. Dan lagi-lagi saya tidak menemukan berapa jumlah yang sembuh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini masih sama bagian dari yang tadi. Sangat banyak data ini dan saya tidak bisa membaca semuanya dikarenakan singkatnya waktu dan terbatasnya kuota. Lanjut. Selanjutnya flu babi
atau H1N1. Ini terdapat di sini H1N1. Dan ini merupakan upaya upaya untuk menanggulangi flu babi dengan menyemprotkan vaksin pada babi-babi. Lanjut, flu babi merupakan virus yang menjadi pandemi global pada tahun 2009. Flu babi merupakan jenis infeksi virus yang disebabkan oleh influenza H1N1 pada musim semi 2010. Virus ini telah menginfeksi 2,4 miliar jiwa di seluruh dunia dan menewaskan hingga 575.000 jiwa. Ini merupakan data mengenai flu babi. Data ini merupakan data pada bulan November 2009. Kita akan baca sedikit saja. Berlokasi di seluruh dunia dikonfirmasi bahwa orang yang terinfeksi flu babi ini sebesar 2,4 miliar jiwa dengan meninggal dunia 575.000 jiwa. Selanjutnya, Amerika Serikat 61 juta jiwa terkonfirmasi terinfeksi virus tersebut dengan kematian 1.918 jiwa. Selanjutnya, Ukraina 250.000 jiwa dengan kematian 70 jiwa. India tidak diketahui berapa yang dikonfirmasi dengan jumlah kematian 526 jiwa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pandemi MERS. MERS atau Middle East Respiratory Syndrome merupakan virus pernapasan manusia yang pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada September 2012. Menurut data WHO, pada bulan November 2019, total tercatat 2.494 kasus yang dikonfirmasi laboratorium dan 858 jumlah kematian sejak September 2012. Ini merupakan data yang saya dapatkan, hanya sedikit. Ini merupakan data virus MERS pada tahun 2019. Hanya saya tidak, Ini kita lanjut ke slide berikutnya. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini penjelasan mengenai SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome merupakan virus pernapasan akut berat yang pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Lalu menurut data yang tercatat hingga 2019, terdapat 8.098 jiwa terinfeksi dengan 774 jiwa yang meninggal dunia dikarenakan virus ini. Berikut data mengenai SARS. Dikonfirmasi di seluruh dunia, terdapat 8.069 jiwa dikonfirmasi terinfeksi virus tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah yang sembuh, tidak seperti data-data berikutnya sebelumnya. SARS ini di seluruh dunia total sembuhnya 7.452 jiwa. 7.452 jiwa. Dengan meninggal dunia 775 jiwa. Kemudian di Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Kanada, di Cina terdapat 5.237 jiwa dengan jumlah pasien sembuh 4.941 jiwa, meninggal dunia 348 jiwa. Kemudian Hong Kong, total dikonfirmasi 1.755 jiwa, sembuh 1.433 jiwa, meninggal dunia 299 jiwa. Dan Taiwan dikonfirmasi 307 jiwa dengan total sembuh tidak diketahui dan jumlah meninggal dunia 47 jiwa. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih merupakan data dari SARS. Persebaran ini memang jumlahnya tidak banyak, namun hampir menyasar ke seluruh dunia. Ebola virus disease. Ebola virus disease atau EVD merupakan virus mematikan dengan sejarah pertama kali ditemukan di benua Afrika pada tahun 1976. Penyakit ini memiliki risiko kematian cukup tinggi berkisar 25% hingga 90% di antara penderita yang terinfeksi.
Dalam rentang tahun 2013 hingga Juni 2016, terdapat 26.661 kasus teridentifikasi dengan 11.022 kematian. Berikut data mengenai penyakit Ebola. Ini merupakan data virus Ebola pada tahun 2015. Di seluruh dunia terkonfirmasi 26.661 jiwa pasien terinfeksi virus tersebut. Lagi-lagi kita tidak mendapatkan jumlah pasien yang sembuh. Di seluruh dunia tercatat 11.022 jiwa meninggal dunia dikarenakan virus tersebut. Selanjutnya di Liberia dikonfirmasi 10.564 jiwa terkonfirmasi dan meninggal dunia 4.716 jiwa. Kemudian Sierra Leone dikonfirmasi 12.470 jiwa dikonfirmasi terinfeksi virus tersebut dengan jumlah pasien meninggal dunia yakni 3.904 jiwa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan pandemi yang akhir-akhir ini sangat marak. Pandemi ini muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 hingga kini bulan Juni 2019 jumlah pasien yang menderita penyakit ini atau virus ini semakin bertambah banyak. Dan sedangkan ini yang saya presentasikan merupakan data pada bulan April 2019. Ini merupakan gambaran dari para pahlawan atau para ahli medis yang mengorbankan nyawanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan dikarenakan virus tersebut. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan virus yang masuk dalam kategori pandemi dikarenakan menginfeksi berbagai belahan dunia dengan tingkat kematian tinggi. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Hingga kini total korban terinfeksi sudah lebih dari 2 juta jiwa dengan total kematian lebih dari 127.000 di seluruh dunia. Amerika Serikat dalam keadaan genting pada saat itu yakni jelasnya pada bulan April 2020 dikarenakan tingginya jumlah infeksi dan kematian di sana. Tercatat posisi Amerika Serikat berada di urutan pertama dengan jumlah penderita terbanyak, kemudian diikuti Spanyol urutan kedua dan Italia di urutan ketiga. Ini merupakan update terakhir pada tahun 2019 dan saya belum update pada bulan Juni. Ini merupakan data mengenai COVID-19 pada bulan April 2019. Ini datanya, mungkin para penonton bisa melihat sendiri. Ini data pada bulan April 2019. Dan tentu saja pada bulan Juni atau bulan ini penderitanya melonjak sangat tinggi. Ini masih merupakan datanya. Sangat banyak data mengenai COVID ini dikarenakan persebarannya sangat luas dan sangat cepat. Nah, ini merupakan bagian dari soal bagian 1, soal 1 bagian 2. Berdasarkan data kuantitas di atas tersebut, bisa disimpulkan sebuah virus akan dikategorikan sebagai pandemi apabila penyebaran virus tersebut cepat dan menyebar ke penjuru belahan dunia. Tercatat pandemi paling mematikan dan berdiri di puncak ialah pandemi flu Spanyol, dikarenakan merenggut nyawa puluhan juta jiwa, dan diperkirakan oleh para ahli bahwasanya kematian akibat flu Spanyol berkisar 21 juta jiwa, 21,5 juta jiwa hingga 50 juta jiwa. Berikut data singkat mengenai virus-virus tersebut di seluruh dunia. Pandemi. Ini merupakan data pandemi. Paling atas flu Spanyol atau 1N1 1918 terkonfirmasi 500 juta jiwa dengan total meninggal dunia 21,5 juta jiwa. Flu Spanyol ini merupakan flu atau pandemi yang paling banyak memakan korban jiwa hingga 50 juta jiwa. Dan kita pastinya
harus berdoa agar virus COVID-19 cepat selesai, cepat ditemukan vaksinnya, agar kita bisa kembali ke kehidupan normal kita, kita bisa keluar, bisa bermain, bisa lanjut belajar di luar, bisa bertemu orang-orang yang kita sayangi, dan sebagainya. Nah, ini merupakan datanya dari virus-virus tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan soal kedua mengenai variable independent dan variable dependent. Jujur, saya agak bingung mengenai variabel-variabel tersebut dikarenakan saya belum pernah belajar mengenai ini pada saat kuliah. Mungkin ya memang belum diajarkan di kelas saya, jadi saya tidak mengetahuinya. Dari tiap-tiap judul penelitian berikut ini, klasifikasikan mana yang menjadi variabel independen dan variabel dependent. Nah, A. Akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau PT AMNT. Variabel independennya menurut saya ini akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara. Sedangkan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhinya yakni PT Aman Nusa Tenggara. Sepengetahuan saya dengan mencari di internet, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, akuisisi menurut teori Michael A. Heath adalah memperoleh atau membeli sebagian besar saham dari perusahaan lain. Berdasar judul penelitian tersebut, diambil kesimpulan bahwasanya akuisisi yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara yang mengakibatkan saham PT Newmont Nusa Tenggara beralih ke PT Aman Nusa Tenggara. Akuisisi yang dilakukan merupakan variabel. Lanjut ke soal nomor 2 bagian B. Judul penelitian yakni implementasi convention of right of the child study kasus child trafficking di Riau. Variabel independennya menurut saya yakni kasus child trafficking di Riau, dan variabel dependennya menurut saya ini implementasi Convention on Right of the Child. Berdasarkan judul penelitian tersebut, kasus child trafficking di Riau merupakan variabel bebas atau independen, disimbolkan dengan X, dan implementasi convention merupakan variabel tetap atau terikat atau dependen. Kita simbolkan dengan Y. Artinya, kasus child trafficking di Riau merupakan sebab diimplementasikan Convention of the Right of the Child. Diimplementasikan Convention on the Right of the Child. Nah, benar. Lanjutnya, C. Securing Homeless in Indonesia through Homeless World Cup Organization 2011 sampai 2014. Variabelnya dari judul penelitian tersebut yakni menurut saya Homeless World Cup Organization. Sedangkan variabel dependennya yakni Securing Homeless in Indonesia. Berdasarkan judul penelitian tersebut, Homeless World Cup merupakan variabel bebas atau independen, disimbolkan dengan X, dan Securing Homeless in Indonesia merupakan variabel tetap atau terikat atau dependen, disimbolkan dengan Y. Artinya, karena adanya Homeless World Cup menjadikan judul penelitian memperhatikan homelessness in Indonesia. Jadi dikarenakan adanya perlombaan tersebut diterapkan dikarenakan adanya Homeless World Cup, penelitian ini
jadinya memperhatikan tentang kemiskinan di Indonesia. Tentang inilah itu ya variabel. Lanjut ke berikutnya. Yang nomor 2 bagian D. Kejahatan transnasional di ASEAN. Peredaran narkoba melalui tenaga kerja Indonesia ke wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Menurut saya variabel independennya merupakan peredaran narkoba melalui tenaga kerja Indonesia, dan variabel dependennya kejahatan transnasional di ASEAN. Berdasarkan data penelitian tersebut, peredaran narkoba melalui tenaga kerja Indonesia merupakan variabel bebas atau independen, disimbolkan dengan X, dan kejahatan transnasional ASEAN merupakan variabel tetap atau dependen. Artinya, karena adanya peredaran narkoba melalui tenaga kerja Indonesia, maka dengan adanya peredaran tersebut mengakibatkan keluarnya istilah kejahatan transnasional di ASEAN. Ya, variabel. Lanjut. Soal nomor 2 bagian E. Pengaruh gastrodiplomasi Thailand terhadap pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan ekonomi. Variabel independennya yakni pengaruh gastrodiplomasi Thailand. Ya. Sedangkan variabel dependennya pengembangan sektor pariwisata dalam peningkatan ekonomi. Berdasarkan data judul penelitian tersebut, pengaruh gastrodiplomasi merupakan variabel yang mempengaruhi atau bebas atau independen, dan pengembangan sektor pariwisata dalam peningkatan ekonomi merupakan variabel yang dipengaruhi atau terkait atau terikat atau dependen. Artinya, jika diplomasi tidak dilakukan dengan menggunakan makanan sebagai sarana diplomasi atau gastrodiplomasi, maka pengembangan sektor pariwisata dalam peningkatan ekonomi bisa berubah. Slide selanjutnya. Akhirnya kita sampai di slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk orang yang membuka ini. Ini mungkin bisa menambah referensi pengetahuan teman-teman, dikarenakan ini dikirim ke Google Classroom, bukan dikirim langsung ke Bapak dosen. Dan semoga ilmu yang saya bagikan dan teman-teman bagikan bisa saling melengkapi dan menjadi berkah bagi kita semua. Dan akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.